Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kotada Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bangun dirimu. Tema ini saya ambil dari kitab Yudas pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita tidak memungkiri bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan muncul penyesat-penyesat, guru-guru palsu, pengejek-pengejek, dan pemecah belah yang menuruti hawa nafsu kefasikan yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Mereka itu hidup tanpa Roh Kudus. Untuk itu di dalam nats ini kitab suci mengingatkan kepada kita 4 hal untuk membangun diri sehingga kita tidak terseret dengan pola dunia yang menjauhkan kita dari Kristus. Yang pertama adalah kita harus membangun diri kita di dalam iman yang paling kudus itu, yaitu iman yang terdiri dari Injil yang diberitakan oleh Tuhan Yesus dan para rasulnya. Hal ini menuntut kita agar kita mempelajari firman Allah dan mempunyai ketetapan teguh untuk berusaha mengetahui kebenaran dan ajaran-ajaran yang ditulis di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan yang berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Artinya adalah bahwa tidak mungkin kita bisa bertumbuh di dalam iman kalau kita tidak menyukai firman Tuhan, kalau kita jarang mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya melalui firman Tuhan, iman kita bisa bertumbuh di dalam iman yang paling suci. Saudaraku, relakan dirimu dibentuk dan ditegur oleh firman Tuhan. Belajar firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus mengubah karakter kita. Karena orang-orang yang sungguh-sungguh menyukai firman Tuhan, pasti ada perubahan di dalam hidupnya. Sehingga iman kita bukan hanya kebenaran yang objektif saja, tetapi iman juga cara hidup yang harus dijalankan dalam kasih dan kemurnian. Dan iman semacam begitu membangun diri kita sehingga kita tidak akan goyah dalam keadaan apapun. Poin yang kedua adalah bangun dirimu dengan berdoa di dalam roh. Saudaraku, salah satu karakter Kristen yang sejati adalah suka berdoa. Berdoa adalah gaya hidup seorang Kristen. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa dan memerintahkan kita untuk berjaga-jaga selalu di dalam doa. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah cara kita untuk berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Berdoa di dalam roh adalah berdoa dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada kita, yaitu memohon Roh Kudus untuk mengilhami, menuntun kita, menguasai, memelihara, dan menolong kita untuk berjuang dalam doa kita. Berdoa dalam roh adalah mengizinkan Roh Kudus memimpin kita untuk dapat berkomunikasi dengan Bapa di surga. Berdoa dalam roh juga termasuk berdoa dengan pikiran dan akal budi kita, dan berdoa dengan roh kita. Saudaraku, penting sekali kita berdoa, karena dengan demikian kita kuat di dalam Tuhan. Kita mampu membangun diri kita, karena pada waktu kita berdoa ada roh Allah yang menuntun kita. Sehingga pada waktu kita dipimpin oleh roh Allah, kita akan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Berdoalah setiap waktu. Berdoa bukan hanya pada waktu kita dalam keadaan susah, tetapi juga dalam keadaan senang. Dalam keadaan apapun, kita terus berdoa. Poin yang ketiga adalah bangun dirimu dengan tetap tinggal dalam lingkaran kasih Allah. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan lingkaran kasih Allah. Apapun daya tarik dunia ini yang membuat engkau terpesona di dalamnya, jangan pernah tinggalkan kasih Allah. Terlalu rugi engkau meninggalkan anugerahnya, karena tidak ada kasih yang engkau dapati di luar daripada kasih Kristus. Karena kasih-Nya lah kita memperoleh anugerah yang besar, kita beroleh hidup yang kekal. Semua hutang dosa telah diselesaikan di atas kayu salib. Terlalu rugi engkau tinggalkan kasih Yesus. Terlalu mahal harganya. Itulah sebabnya dalam keadaan apapun, jangan engkau tinggalkan Yesus. Semakin engkau mengasihinya, semakin engkau membesarkan namanya. Dia terlalu heran dan ajaib bagi saya dan saudara.
Saudaraku, jika kita tetap tinggal di dalam lingkaran kasih Allah, berarti kita juga dituntut untuk setia kepada Allah dan kepada firman-Nya. Ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Allah bukan hanya pada waktu kita memerlukan Tuhan, tetapi dalam keadaan apapun kita harus setia dan taat kepada firman-Nya. Taat kepada firman Allah berarti kita juga taat kepada Allah. Orang-orang yang setia dan taat kepada firman-Nya, itulah yang mendapatkan mahkota yang abadi. Poin yang keempat adalah bangunlah dirimu dengan merindukan dan menantikan kedatangan Tuhan. Saudaraku sekalian, selama kita masih ada di dunia ini, kita masih ada di dalam perantauan. Sebab kewargaan negara kita yang sesungguhnya dan yang abadi adalah di rumah Bapa. Dan suatu waktu nanti, saatnya nanti, kita akan tinggalkan dunia ini dan kembali ke rumah yang telah disediakan oleh Yesus bagi kita. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, bila kita menyadari bahwa hidup kita ini dalam perantauan, maka kita harus menyiapkan diri untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jangan pernah kita lalai, karena saatnya Tuhan Yesus akan datang kembali. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Kesempatan kita untuk memenangkan banyak jiwa. Harta dan kekayaan kita akan tinggalkan. Kita tidak membawa apa-apa saat kita pulang, tetapi segala perbuatan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan akan mengikuti kita, dan kita akan bertanggungjawabkan di pengadilannya kelak. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.